Perkenalkan, nama saya Berdina. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kurikulum dari prakemerdekaan, pasca kemerdekaan, yang di dalamnya ada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Di prakemerdekaan atau pada masa penjajahan, yaitu sejak datangnya orang-orang Eropa pada masa kompeni. Masa ini mempunyai misi penyebaran agama dan untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Itu berlangsung pada abad ke-16 dan abad yang ke-17. Dan di situ juga berdiri lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pendidikan ini adalah upaya bangsa Belanda dan pribumi. Kemudian pada masa Jepang, perkembangan pendidikan mempunyai arti tersendiri bagi bangsa Indonesia, yaitu terjadinya keruntuhan sistem pemerintahan kolonial Belanda. Tujuan utamanya adalah pendidikan pada masa kependudukan Jepang itu untuk memenangkan perang. Pada masa ini muncullah sekolah rakyat yang disebut Kokumin Gakko selama 6 tahun. Kemudian kita masuk pada masa sesudah kemerdekaan atau masa pasca kemerdekaan. Pada periode ini, yang pertama ada kurikulum 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan itu bernama pelajaran 1947. Istilah yang digunakan itu lebih populer menggunakan Leerplan, rencana pembelajaran atau rencana pembelajaran, ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Adapun asas-asas pendidikan yang diterapkan dalam kurikulum ini adalah Pancasila, situasi kepolitikan dengan gejolak perang revolusi. Rencana pelajaran pada tahun 1947 ini lebih mengutamakan kepada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Kemudian pada tahun 1952 kurikulum ini disempurnakan. Ini sudah mengarah pada kurikulum nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian pada tahun 1964 kurikulum ini kembali disempurnakan, dan pokok-pokok pikiran kurikulum pada tahun 1964 ini yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik pada tingkat SD. Kemudian pada tahun 1968 kurikulum ini dilakukan perubahan struktur, yaitu dari Pancawadhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Kemudian pada tahun 1975 kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakanginya adalah pengaruh konsep di bidang manajemen. Kemudian pada tahun 1984 itu mengusung proses skill. Meski mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap yang terpenting. Karena kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ini ditempatkan sebagai subjek belajar dan mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif (CBSA) dan Student Active Learning atau disingkat dengan SAL. Kemudian pada tahun 1994 kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum pada tahun 1984.
ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan sistem katurulan yang sebagaimana itu pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap yang diterapkan, yang dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Tujuan pengajaran ini menekankan pada pemahaman konsep, keterampilan pada pemahaman konsep, juga dapat menyelesaikan soal-soal dan pemecahan masalah. Kemudian kita masuk dalam kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum ini sering atau biasa dikenal atau disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Awal 2006 ini uji coba KBK dihentikan. Muncullah KTSP, ditunjukkan dari segi isi dan proses pencapaian atau target kompetensi pembelajaran oleh siswa. Sehingga teknik evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Kemudian perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk kemudian merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah tersebut berada. Jadi pada kurikulum ini itu diserahkan kepada guru untuk merencanakan strategi apa yang akan digunakan sesuai atau lebih kepada kontekstual. Nah, kemudian pada kurikulum 2013 ini adalah inti pada upaya penyederhanaan dan yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum ini disusun untuk mengantisipasi perkembangan pada masa depan. Ciri khasnya itu pertama, bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, menalar, mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau yang mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Adapun objek yang menjadi pelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 ini itu menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Nah, melalui pendekatan ini itu siswa sangat diharapkan memiliki kompetensi sikap, yang kemudian keterampilan, yang kemudian produktif, yang juga pengetahuan yang jauh lebih baik. Siswa yang diharapkan pada kurikulum ini, pada kurikulum 2013 ini, siswa itu akan lebih kreatif, inovatif, dan produktif, sehingga nantinya siswa ini bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di masa untuk memasuki masa depan yang lebih baik. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka ini berciri khas itu lebih kepada siswa. Jadi siswa itu bebas berpikir atau lebih kritis, dan guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi dalam kurikulum Merdeka Belajar ini siswa itu akan lebih aktif dibanding guru. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai dinamika kurikulum pada masa prakemerdekaan, pada pasca kemerdekaan, yaitu pada Orde Lama, Orde Baru, dan pada masa reformasi. Sekian dari saya. Shalom.